Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Mantriani, perwakilan dari Universitas Pancasakti Tegal pada acara Prosiding Seminar. Pada penelitian kali ini berjudul Mengukur Kepuasan Pelanggan pada Penggunaan Aplikasi IPAM Mandiri DKM Masjid At-Taqwa menggunakan metode End User Computing Satisfaction atau disingkat EUCS yang dibuat oleh Pak Bey Harira Irawan dari Universitas Pancasakti Tegal, Pak Faiz Irsyad Prasetyo dari Universitas Pancasakti Tegal, Pak Manase Sahad Hasim Marangkir dari Politeknik Meta Industri Cikarang, Pak Dedi Prihadi dari Universitas Pancasakti Tegal, dan yang terakhir Pak Sidik Erdi Wicaksono dari Universitas Pancasakti Tegal. Yang pertama, pendahuluan. Untuk di pendahuluan aplikasi IPAM Mandiri DKM Masjid At-Taqwa, Perumahan Sukaraya Indah sudah berlangsung selama 1 tahun, dari bulan September 2021 sampai bulan September 2022. Untuk mengevaluasi dan mengetahui keberhasilan suatu sistem informasi, maka aplikasi IPAM Mandiri ini perlu diukur kepuasan pelanggannya. Metode untuk mengukurnya pada penelitian kali ini menggunakan metode End User Computing Satisfaction atau disebut EUCS. Untuk landasan teorinya, metode EUCS merupakan salah satu cara untuk mengevaluasi dan mengetahui keberhasilan suatu sistem adalah adanya pengukuran kepuasan pengguna pada sebuah sistem. Untuk landasan teori yang kedua, menurut Chin dan Lee dalam Susanto and Siddhartha tahun 2015, End User Computing Satisfaction merupakan evaluasi secara keseluruhan atas sistem informasi yang digunakan oleh pengguna sistem informasi tersebut. Pengalaman pengguna sistem dalam menggunakan sistem dapat menjadi sebuah evaluasi secara keseluruhan atas penilaian kerja sistem. Pada penelitian kali ini bertujuan yang pertama menganalisa apa yang menjadi harapan pelanggan selama 1 tahun menggunakan aplikasi IPAM Mandiri ini, dan yang kedua melakukan evaluasi mengenai kebaruan-kebaruan sistem yang mungkin dapat dikembangkan lebih jauh. Yang terakhir, mengetahui lebih jauh faktor apa saja yang menjadi faktor utama kepuasan pelanggan menggunakan aplikasi IPAM Mandiri pada DKM Masjid At-Taqwa. Pada penelitian kali ini menggunakan metode pendekatan metode End User Computing Satisfaction atau EUCS. Variabel yang digunakan untuk faktor pembentuk kepuasannya yaitu konten, format, akurasi, timeline, dan easy of use, merupakan model evaluasi yang menganggap kepuasan atau satisfaction pengguna akhir merupakan hal utama, menurut Doll dan Dorksade tahun 1988. Bisa dilihat pada slide 7 ya, variabel yang digunakan menggunakan End User Computing Satisfaction, dan ini ada konten, akurasi, format, easy of use, timelines, dan satisfaction ya. Dari hasil penelitian ini didapatkan 3 poin, yaitu pernyataan kuesioner dibuat mewakili 5 variabel EUCS, yaitu isi atau konten sebanyak 3 pernyataan, akurasi sebanyak 3 pernyataan, bentuk atau format sebanyak 3 pernyataan, kemudahan sebanyak 3 pernyataan, dan ketepatan waktu atau timeline sebanyak 3 pernyataan. Bisa dilihat dari hasil penelitian di slide 9, ada beberapa kuesioner yang dijawab. Informasi pada histori pada pelanggan sudah sesuai kebutuhan Anda ya. Selanjutnya hasil penelitian di slide 10, berikut tampilan grafik penelitiannya.
Berikutnya slide 11 hasil penelitian ya. 20 pernyataan kuesioner akan dijawab oleh pelanggan yang tercatat di sistem berjumlah 157 pelanggan melalui Syswatem. Jumlah respon yang telah mengisi sebanyak 84 pelanggan. Hasil kuesionernya bisa dilihat di tabel berikut ya, di variabel content. Untuk jawaban sangat setuju berada di 61,51%, di setuju di 34,52%, cukup setuju di 3,17%, kurang setuju di 0,80%, dan yang terakhir sangat tidak setuju di 0% ya. Jadi totalnya itu 100%. Untuk hasil penelitian, variabel akurasi dan variabel format bisa dilihat di slide 12. Bisa dilihat di slide 12. Untuk hasil sangat setuju di 61,11%, setuju di 32,52%, untuk cukup setuju di 5,56%, kurang setuju di 0,80%, dan sangat setuju 0%. Pada kuesioner variabel format didapatkan jawaban sangat setuju 51,20%, kurang setuju di 38,49%, cukup setuju di 9,12%, dan kurang setuju di 1,19%. Untuk hasil penelitian terhadap variabel ease of use dan variabel timeline bisa dilihat di tabel berikut ya. Untuk jawaban sangat setuju berada di 59,52%. Untuk jawaban setuju berada di 32,54%, cukup setuju di 6,34%, dan kurang setuju di 1,60%. Ya, untuk timeline juga begitu ya. Di 59,92%, setuju di 33,73%, dan seterusnya. Untuk hasil terhadap variabel user satisfaction berada di jawaban sangat setuju 56,20%, setuju di 34,29%, cukup setuju di 6,90%, dan kurang setuju di 2,38%, sangat tidak setuju di 0,24% ya. Untuk hasil uji validitas dilakukan dengan aplikasi SPSS, dihasilkan bahwa kuesioner tersebut semuanya valid. Kemudian pada hasil penelitian uji reliabilitas, bahwa kuesioner tersebut semuanya dikatakan reliable. Ya, dari data pencarian nilai rata-rata setiap variabel pada parameter EUCS, maka dapat disimpulkan pada tabel berikut. Untuk variabel konten berada di 3,567, keterangannya sangat setuju. Untuk variabel akurasi berada di 3,535, keterangannya sangat setuju. Untuk variabel format di 3,397, keterangan setuju. Pada variabel ease of use berada di 3,516, keterangannya sangat setuju. Dan yang terakhir di timelines berada di 3,352, keterangannya sangat setuju. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil jawaban responden yaitu persepsi responden untuk variabel konten mendapat nilai rata-rata 3,567, variabel akurasi mendapat
nilai rata-rata 3,535, variabel format mendapat nilai rata-rata 3,397, variabel easy of use mendapat nilai rata-rata 3,516, dan variabel timeline mendapat nilai rata-rata 532. Dan berikutnya untuk variabel konten memiliki nilai rata-rata tertinggi yaitu 3,567 dan terendah variabel format di 3,397. Untuk variabel konten berisi aspek-aspek yang berhubungan dengan nilai informasi. Histori penggunaan air selama ini berisi grafik yang memudahkan pelanggan melihat pemakaian air serta informasi reset meteran air yang selama ini sudah dianggap sangat baik. Dan yang terakhir, variabel format berisi aspek-aspek desain halaman web dari mulai warna, layout, dan struktur menu yang harus diperbaiki tampilannya, sehingga dapat menjadi saran agar desain tampilan ini dapat diperbaiki untuk menjadi desain yang lebih dinamis dan atraktif. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.